pada malam hari ini kita ketemu lagi di ruangan yang sama ya di sini di Zoom ini. Eh, Dalam rangka tahlilan malam yang ke-6 ini ya. Malam ke-6 ya. Kita mendoakan semoga arwah almarhum Hanan Arif Jaya ya dan Teh Dini ya, satu paket istilahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini mendapat ampun dari Allah dan di tangan kuburnya ya. Wasilahnya dengan kita bacakan doa ya, surat Yasin, tahlil di sini, mudah-mudahan bisa menerangi alam kubur beliau ya. Untuk malam ini tahlil akan dipimpin oleh Pak Ustadz Ali Mustafa dari pengurus MUI Provinsi Banten ya. Beliau ini istrinya temannya Bu Dini, Pak Ali sendiri ya udah kenal ya karena memang beberapa kali bekerja sama dalam hal pekerjaan ya. Dan Pak Ali memang ini malam terakhir Pak Ali ngisi karena besok Pak Ali juga ada acara kota ya. Dan memang besok juga diisi oleh Ustadz dari Kalimantan Selatan. Ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Ada yang ada ya, alhamdulillah. Ya, ada yang isi ya. Kalau nggak ada nanti harus cari lagi kawan jadi dari teman-teman. Ya untuk mempersingkat waktu, Ustaz Ali mungkin langsung aja dipimpin untuk acara tahlilan. Nanti mungkin kalau ada bisa ngisi kultum atau usia, boleh ya. Langsung saja sebagai pengingat kita ya yang masih hidup ya. Untuk itu, Ustaz Ali silakan dipimpin doa untuk tahlilnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah tahlil online rahimakumullah, bil khusus kepada keluarga sahibul musibah Ananda Razali bin Syahidan dan adiknya ya, sama-sama Tazali Jauhar kalau tidak salah adiknya ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersilaturahim melalui jejaring online ini. Seperti biasa akan mendoakan beliau terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah wa suratul Ikhlas ditambah dengan surat Yasin. Nanti kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan ikhtiar kita malam hari ini sampai dengan malam ke-6 pada malam hari ini, insya Allah besok akan ditutup tahlilannya dengan dipimpin oleh keluarga besar dari Banjarmasin ya Pak Ito ya. Ini adalah momentum yang baik bagi kita semua untuk bersama-sama mari mengikhlaskan diri, menghadiahkan setiap huruf, setiap kalimat thayyibah yang kita sampaikan bersama-sama, mudah-mudahan Allah menerimanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa istiqomah dengan agama kita, dengan keimanan dan keislaman kita. Janji Allah, orang-orang yang istiqomah, yang mengatakan qalu tsumma istaqamu tatanazzalu malaikah. Jadi orang yang beristiqomah dengan keimanan kita itu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Untuk apa? Insyaallah untuk menghapus akhaf ya, ketakutan kita. Dan yang kedua adalah kesedihan wala tahzanu. Jadi begitu.
orang-orang yang istiqomah dengan ucapan bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian beristiqomah dengan konsekuensi tauhidnya itu, maka pada dasarnya pada diri kita seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Khusus untuk Ananda berdua yang saat ini, tentu saja kami juga merasa sangat sedih ya, ditinggalkan oleh dua orang tua dalam waktu yang singkat. Ananda mudah-mudahan tetap tegar, ya, bergantung semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, dan yang kedua adalah keluarga besar masih ada di sekeliling kita. Ada paman, ada bibi, ada nenek masih ada, dan saudara-saudara yang lain. Jadi jangan berkecil hati untuk Ananda Taza ya, berdua sebagai sahibul musibah, orang yang memiliki musibah, bahwa selain ada Allah Subhanahu Wa Taala masih ada keluarga besar yang mendukung ya. Kalau nanti ada Taza misalnya jenuh di rumah dan sebagainya, silahkan boleh main ke Serang ya. Kami di sini dengan sangat lapang, insya Allah mau menerima dengan baik ya. Sebagaimana dulu juga Mama itu orangnya rajin bersilaturahim. Jadi kalau ada perjalanan ke Cilegon kemana itu saya ngebel. Pengen mampir, waktu itu kami tidak bisa menerima kedatangan beliau karena sedang ada di puskesmas, sedang di swab posisinya. Sekeluarga waktu itu. Jadi pas Mama di Cilegon telepon itu, saat itu tidak bisa ketemu ya, karena memang ternyata itu adalah permintaan terakhir mau mampir. Karena kondisi kami tidak memungkinkan, sedang ada di puskesmas, semuanya sedang ngantri. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada kerjaan-kerjaan di Cilegon atau di mana misalnya, atau misalnya di Bogor bosen ya, di Jakarta juga bosen, boleh mampir di Serang. Kami tinggalnya dekat dengan Jalan Tol Serang Barat ya, di perumahan Tan Arum, Blok B5 nomor 5. Jadi Allah takhafu, itu yang pertama kuncinya adalah tidak boleh takut. Karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ana, Allah adalah bersama kita. Wala tahzanu, dan tidak boleh terus-menerus bersedih ya. Apa? Karena Allah menjanjikan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi Allah memberikan kabar gembira wa absyiru dengan apa? Dengan bil jannatil lati kuntum tu'aduna, bagi orang-orang yang menginginkannya, yang berdoa. Jadi kita doakan almarhum dan almarhumah ya, Ibunda Dini dan Bapanda Haji Nana Mulyana, kita doakan istiqomah dengan keimanan dan keislaman ya. Sehingga beliau berdua di alam barzahnya, di alam kuburnya dalam keadaan berbahagia. Wa absyiru. Kenapa? Karena Allah perlihatkan al-jannah bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang oleh berdua insya Allah jannah itu dicita-citakannya. Dari mana indikasi beliau mencita-citakan jannah adalah dari kebaikan-kebaikan yang sudah beliau berdua torehkan. Itu artinya orang menginginkan surga. Ya. Dari inovasi-inovasi yang ditemukan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Nana Mulyana, ya, kemarin diperlihatkan video-videonya itu luar biasa. Itu insya Allah bisa menjadi amal jariah. Dan yang sangat mengharukan, ternyata beliau sudah menebar, ya, memperbaiki banyak sumur-sumur di masjid-masjid dan musola-musola bersama dengan Danon, dan sudah menanam sekitar 800-an biopori yang ada di Jakarta. Yang saya dapatkan informasinya begitu. Ini adalah ciri bahwa beliau ya sedang menabung untuk apa? Untuk bekal akhiratnya menyongsong kedatangan surga itu. Demikian juga dengan Mama ya, Ibu Dini yang saya Bapak kenal. Beliau adalah orang yang sangat ramah, selalu berbahagia, tidak pernah menampakkan kesedihannya, sayang sama teman-temannya, jangankan saudaranya, dengan teman-temannya aja termasuk kami ini ya yang jauh itu selalu diingat. Ya, dengan sapaan yang hangat. Kemudian beliau juga adalah orang yang termasuk gemar bersedekah, banyak menolong
Ya, tidak hanya saudara-saudaranya, tetapi juga teman-temannya. Itulah mudah-mudahan dengan itu ya sudah menandakan, memberikan ciri bahwa beliau ini adalah orang-orang yang merindukan surga. Dengan begitu kata Allah, mudah-mudahan kedua almarhumah termasuk orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih, sehingga pada saat wafatnya dalam keadaan bergembira. Kenapa? Karena melihatkan pintu-pintu surganya. Malam hari ini kita semua memastikan bahwa doa kita ya melalui kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita kumandangkan sebanyak 100 kali pada tahlil ini, adalah kalimat-kalimat thayyibah untuk memastikan mengiring agar kalimat thayyibah itulah nanti yang membela beliau di alam barzahnya. Karena barang siapa yang pada akhirul hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sederhana kalimatnya itu, Bu. Ya, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada saat kita hidup begini itu mudah kita ucapkan. Kenapa dalam tahlilan ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai inti dari tahlilan? Karena memberikan tazkirah, peringatan bahwa orang yang meninggal itu harus ditalkin, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agar apa? Agar mendapatkan surga dakhalal jannah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang tidak beriman, kalimat thayyibah itu sangatlah sulit untuk diucapkannya. Demikian juga orang-orang yang hidupnya penuh dengan berlumuran dosa. Ya. Mohon maaf pada saat menghadapi sakaratul mautnya adalah berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa Yasin juga kita bacakan pada saat tahlil? Karena Yasin juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentalkin, ya, mentalkin, membimbing bagi orang yang pertama yang sedang sakit, yang kedua yang dalam keadaan sakaratul maut, yang ketiga terhadap orang-orang yang butuh. Kalau kita lihat fadilah di surat Yasin, ya dibuka dalam kitab Majmu' Syarif. Salah satu manfaat dari Yasin itu adalah kalau kita butuh, ya apapun kebutuhan kita, baik yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawi, ya ukhrawiyah, termasuk ingin bebas hutang, takut dari tekanan, dari ancaman, kegelisahan dan lain sebagainya, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Yasin. Yasin itu kalau kita baca pada malam hari, insya Allah bisa menjadi pelindung kita selama 24 jam. Jadi kalau kita baca malam hari ini, insya Allah Allah lindungi lagi sampai dengan jam berapa sekarang nih, kita akan baca nanti jam 8.30 misalnya. Begitu ya. Itu adalah fungsi dari Yasin. Jadi apa yang kita baca dalam tahlil itu sebetulnya intinya itu adalah pertama tadzkirah, mengingat-ingat pada kematian. Dalam kematian itu harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yasin yang kita bacakan itu adalah tadi ya, bisa menjadi pembimbing kita bagi orang yang sakit maupun orang yang sedang sakaratul maut ya. Saya punya pengalaman pribadi terhadap Yasin ini cukup banyak, Pak, orang-orang yang alhamdulillah hajat-hajatnya tertolong ya dengan Yasin. Termasuk mama dulu ya, kalau ada kesulitan biasanya suka minta doa gitu ya. Paling katanya mohon doakan saya begini. Ya sebisanya saya kirimin Yasin aja. Nah itu diantara persahabatan kami dengan beliau tidak hanya sebatas persahabatan fisik, tapi dari sisi spiritual kami biasa berkomunikasi dengan beliau, terutama dalam doa-doa yang kita panjatkan dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itulah yang namanya persahabatan seorang muslim. Seorang muslim itu harus bersahabat dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita juga sebagai orang yang merasa menjadi sahabat, menjadi teman, tidak boleh sungkan-sungkan juga untuk mengadukan persoalan-persoalan kesulitan kita, kesenangan kita kepada sesama kaum muslimin.
ya, terutama kerabat. Ya. Yang paling mudah kita bantu setiap orang bisa itu apa? Berdoa. Karena berdoa itu gratis. Semakin banyak diulang-ulang berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sambil nangis-nangis berdoanya, Allah semakin makin suka. Berbeda kalau kita minta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia, sering-sering meminta, apalagi sampai nangis-nangis, mungkin diusir ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita minta, semakin kita merendahkan diri dan seterusnya sampai nangis-nangis, insya Allah doa kita akan semakin didengar dan Allah akan semakin sayang. Maka pada saat menjemput dan pada saat air mata berurai menangis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik-titik kebaikan dalam berdoa. Dan pada malam hari ini sekali lagi kami mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin rahimakumullah, marilah kita sekali memohon secara ikhlas pada hadirin semua agar bisa mendoakan dua almarhum dan almarhumah ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya dikabulkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Pak Ito sekedar pengantar ya. Saya tambahin sedikit, mari kita mulai saja dengan bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina, khususan ila ruhi Bapak Haji Nana Mulyana Arif Jaya binti Bukhari bin Bukhari Muslim. Tsumma khususan ila Ibu Hajjah Dini Jihadini Inqawati binti Sabarna. Ben Sabarna. Ya, binti Ben Sabarna. Ben Sabarna. Ben Farallahu lahumma jami'i dzunubahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu an-salatul ikhlas wa salatul
Saya susah Ibu Bini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم محمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجناها منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره ومن عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم
الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس مستقر لها ذات تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ومن الكسف في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذكرك غافلون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 La ilaha alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil kalkali mu'azimi min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhina biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha ya Allah ya Allah ya Allah indaka ala darajat wa tubalina khusnul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa awsil ma suratul Fatihah wa suratul Amin ya Ikhlas Allah. wa suratul Yasin hadiyatan Allah. nazilatan ila ruhi Bapak Haji Nana Mulyana Arif Jaya bin Bukhari Muslim wa thumma hadiyatan ila Hajjah Dini sabarna Waghfirullahu lakum an jami'i dhunubiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrina ba'dahum lahum. Allahumma ij'alhum kuburahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum kufratin niran. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat fitnati masih dajjal. Allahumma ij'al min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi jannatin na'im fi jannatil firdaus. Allahumma ij'alhum fi jannatin na'im wa fi jannatil firdaus. Allahumma ij'alhum fi jannatin na'im wa fi jannatil firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati was-su'il khatimah. Allahumma aslih lana dinana al-'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashna waslih lana akhiratina allati ilaina ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma khairul fatihin wa anta khairul ghafirin arhamna wa anta khairur rahimin warzuqna wa anta khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz dzalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب surat Yasin diteruskan dengan tahlil dan doa sudah disampaikan mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima oleh Allah SWT dan pahalanya sampai kepada almarhum baik Bapak Haji Nana Mulyana maupun Ibu Jihad. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Tafadhol Pak Ito. Terima kasih Pak Ali. Ya, alhamdulillah nih Pak Putra ini selalu mendampingi kita ya dari mulai kehadiran Ibu Dini ya dan sampai dengan Pak Nana nih menjelang harimu di media ini ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah sekali ya. Nanti insya Allah kapan-kapan Ditaja, Aidan kita main ke Serang ya. Kebetulan juga ada kakak saya di sana sekalian silaturahim ke kakak dengan ke Ustaz Ali di sana. Insya Allah ya. Nanti Ya, Yantos mudah-mudahan pada sehat semuanya, kita dilindungi dari para bahaya, terutama dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah. Ini selamat bergabung kawan-kawan yang baru bergabung ya. Kita dari pas pengajian ya. Ini malam ke-6, besok malam ke-7 rencananya di acara tahlilan dan sekalian pemutaran video-video yang ada di HP Pak Nana ya. Jadi Pak Nana itu membuat video dari mulai di rumah ketika demam ya, di rumah sakit, masuk ke ICU, ada videokannya hampir tiap hari. Historinya apa ya? Nah ini nanti ya, baru sedikit, tapi tadi ketika dibuka-buka menjelang habis sholat maghrib itu ya, sebelum sholat maghrib ternyata banyak video-video ya dari mulai ICU di ruang masuk ruang di ICU ya, terus dengan Bu Rini juga sempat video call walaupun berhadapan ya. Berterima kasih kepada kawan-kawan, saudara-saudara. Nah ini suatu hal yang menarik buat kami ya. Makanya besok mungkin Detaja mau coba besok menampilkan mungkin video-video yang memang menurut kami layak untuk ditayangkan ya. Ini ada pelajaran yang buat kita semua yang masih hidup bahwa ini angka-angka ini benar nggak sih? Benar nggak sih kalau memang sakit seperti itu ternyata
kesaksian Pak Nana itu ya di video itu video sendiri ya. Sambil memperkenalkan diri, bercerita gitu kan. Ini sampai pas susah juga muka saya merah gitu kan. Ya Allah, ini ampuni ya Allah dosa saya itu kan. Kita sedih melihatnya. Ternyata ya ini menurut saya besok mungkin ustadznya ya, tapi menurut saya gitu. Jadi setelah tahlil mungkin kita langsung melayangkan video karena mungkin kalau di ini bisa setengah jam 1 jaman itu ya. Dan itu menarik karena dibuatkan per hari ya. Nah, mungkin nanti akan kita pilih video mana yang akan tayang ya. Jadi ketika di ICU dengan Budi ini juga suasana di ICU itu ya. Ya pokoknya sampai dengan Pak Nana tidak bisa memegang HP lagi. Gitu. Nah ini besok akan kita tayangkan, makanya besok mungkin tidak ada testimoni. Ya, tidak testimoni karena habis selesai tahlilan kita akan menyaksikan sebuah video yang menurut kami itu sangat berharga ya. Kalau Budi ini tidak sempat memvideokan, misalnya keempat dari pulang dari Jawa itu, memvideokan di atas di lantai 2 setelah berjemur memvideokan, ya kayak semacam mempersiapkan itu pesan buat kita semuanya gitu ya. Begitu ya informasi dari kami untuk besok ya. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan semua nih, saudara-saudara ya. Sudah hadir semuanya yang secara kontinu nih di Pak Susilo dari mulai Budin itu ya. Ini jadi tidak membedakan. Istilahnya walaupun teman ya, teman Manana juga istilahnya dianggap saudara karena memang kebaikan mereka lah yang membuat kita ingin selalu hadir setiap hari mendoakan ya, ikut mendoakan. Kang Ojat, gimana mau ada ini enggak hari ini? Saya tidak kenal satu-satu nih teman Manana. Kalau ada kesaksian karena besok tidak ada kesaksian. Malam ini boleh Kang Ojat ya, silakan dipandu sama Kang Ojat deh, karena saya ini lebih banyak dari teman-temannya Kang Nana. Kang Ojat yang ini deh, memandu. Boleh Kang Ojat, kalau memang bersedia, atau memang teman-teman bisa langsung saja unmute. Kalau mau bercerita, silakan. Kalau belum sempat kemarin ya, terutama teman-teman yang belum sempat menceritakan tentang kebaikan almarhum almarhumah. Kalau memang tidak ada, Kang Ito. Ya, silakan Kang Ojat. Ya, tampaknya ada beberapa yang hadir yang bersedia untuk juga berbagi pengalaman mengenai Kang Nana ya. Yang saya tahu di sini ada Mbak Ica. Mbak Ica ini salah satu yang memiliki kesan sangat mendalam dengan Kang Nana. Mbak Ica, monitor. Halo. Kak Isa, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Mohon maaf, ini kemarin kebetulan saya juga kena COVID. Jadi baru apa ya istilahnya bisa mempersiapkan diri. Karena buat saya itu apa ya, Bapak itu Masya Allah sangat berarti aja untuk kehidupan saya sampai hari ini gitu ya. Allah ya untuk kehidupan saya sampai dulu waktu setelah skripsi saya itu termasuk mahasiswa beliau, yang memang
kurang percaya diri gitu ya. Saya kemudian setelah skripsi, saya dipanggil ke ruangan Bapak, tidak banyak basa-basi Bapak pada saat itu, cuman bertanya sama saya, "Gimana kamu bisa kerja, bisa bekerja dengan baik?" Saya jawab, "Bisa." Nggak kedengeran. Kemudian, "Ya udah Bapak percaya kamu bisa bekerja dengan baik, ikut sama Bapak kerja di perusahaan Bapak." Kemudian hari itu betul-betul merubah, menurut saya itu merubah saya menjadi diri saya yang sekarang. Itu merupakan Menurut saya itu merupakan pertolongan Allah melalui perpanjangan tangan Bapak yang nggak pernah bisa saya lupakan. Karena dari situ, di perusahaan yang ini, di tempat saya bekerja sekarang, di mana Bapak yang memasukkan saya ke sana, saya banyak dipertemukan orang-orang yang baik yang selama perjalanan hidup saya, itu sangat membantu saya sekali. Saya bukan dilahirkan di keluarga yang berada. Juga pada saat keluar kampus dipenuhi banyak masalah, tapi Masya Allah pada saat itu, ya raihan dari Pak Nana almarhum, itu memberi saya semangat untuk bisa maju, untuk bisa yakin, percaya sama diri saya sendiri bahwa saya bisa bekerja dengan baik, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Sampai sekarang, dari mulai tidak memiliki apa-apa, akhirnya saya ketemu jodoh, kemudian saya sekarang sudah punya 2 anak. Saya yakin karena setiap pertemuan itu pasti ada maknanya, dan menurut saya Bapak itu adalah salah satu orang yang bisa membuat saya menjadi sekarang seperti ini. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan jasanya. Dari rezekinya semua yang saya dapatkan dari bekerja di tempat Bapak, dengan senang hati Bapak menerima kekurangan saya semua. Digunakan untuk ibadah, digunakan untuk memberi nafkah, semua insya Allah menjadi ladang pahala untuk Bapak. Saya berdoa. Dan saya juga ingin untuk anak-anak Bapak, karena saya tidak bisa secara langsung di akhir hayat Bapak mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Itu sih. Karena kalau harus diceritakan itu, perjalanannya betul-betul sangat pelik buat saya, hidup saya, tapi pertolongan Bapak itu salah satunya yang membuat saya menjadi diri saya sekarang. Itu sih. Terima kasih Teh Ica nih, sudah berbagi. Kita doakan semoga Teh Ica cepat sembuh ya. Yang kena COVID ya, kita sudah tahu lah sekarang itu emang COVID itu begitu ganas ketika telat penanganannya ya. Nah, ini kesaksian seorang bimbingan beliau nih, dibimbing sejak skripsi sampai dengan masuk ke dunia kerja ya. Dan alhamdulillah ini bisa merasa memang betul-betul tertolong lah dari segi mungkin penghasilan, mungkin bimbingan dari segi ya
dengan mental dalam arti bisa seorang yang lebih percaya diri ya, lebih Iya, kuat. betul. Terima kasih Teja. Iya, Pak, sama-sama. Sekiannya salam dari Aidan, Teja ya. Nanti Waalaikumsalam. kapan-kapan mudah-mudahan bisa bertemu ya. Iya, Ya terima kita kasih sudah banyak. sehat. Iya, terima kasih Teja. Ya, terima kasih banyak. Iya. Kang Ojat, siapa lagi Kang Ojat? Ya terima kasih Ica ya. Iya, Pak. Ica ini hari keberapa isolasi mandiri? Hari ke-10, Pak. Ya, mudah-mudahan sistem imunnya makin kuat ya. 14 hari sudah negatif. Ya, ini mungkin ditambahkan sedikit mengenai Ica ini setelah lulus fresh graduate, tidak punya pengalaman bekerja, ketemu dengan almarhum. Tahun berapa itu Ica ya? Tahun 2011, Pak. 2011 awal. Tahun 2011 itu. Iya, 2011 awal. 2011 awal ya, waktu Kang Gani masih ada. Itu bergabung di Aksenta, dan alhamdulillah di Aksenta itu menjadi sumber nafkahnya, bertemu jodohnya, sekarang sudah memiliki 2 putri-putri. Jadi banyak juga masalah yang harus dihadapi Ica dalam kehidupannya sebelum menikah dan setelah menikah. Nah, bagi Ica, Kang Nana ini almarhum jadi lantaran dari Ica dan suami menapaki hidup sampai dengan saat ini. Dan di Aksenta, Ica ini saat ini menjadi kepala untuk unit untuk GIS ya, mulai tidak tahu apa-apa, sekarang menjadi salah satu kepercayaan dari perusahaan. Nah, sharingnya, kemudian mungkin Kang Ito kita tanyakan yang lain, mungkin ada yang hadir di sini. Ada Teh Listiana tuh yang kemarin mampir ke rumah untuk mendrop titipan dari teman-teman Kelana ya, yang untuk Idan dan Taja. Itu Teh Listi, itu sahabat karibnya almarhum ketika di tingkat pertama bersama. Teh Listi bisa ini? Silakan Teh Listi ya. Karena Teh Listi ini tingkat 1-nya barengan dengan almarhum, tingkat 2 dan selanjutnya ketemu saya di hutan. Teh Listi mangga? Itunya, Teh Listi speakernya on. Mute. Ya, mangga. Tadi sudah betul. Sekarang mati lagi. Ya. Nah, sudah betul. Mangga. Sebetulnya saya waktu tingkat 1 bersama Kang Nana itu tidak terlalu akrab, tetapi setelah reuni sering bertemu menjadi akrab. Kemudian memang dalam setiap acara terlihat bahwa Kang Nana itu selalu menjadi motor dari kelompok kami. Bersama beberapa teman lain selalu berinisiatif mengadakan acara, berkumpul, membantu teman-teman yang membutuhkan. Terlihat begitu ringan tangan ya, kalau menurut pendapat saya. Dan ya sebetulnya tidak menyangka juga, rasanya sulit menerima juga, karena begitu baiknya ya. Mungkin kebaikan-kebaikan yang lain sudah banyak diceritakan oleh teman-teman yang lain. Pesan juga kepada Idan dan De Taja, yang kami terus terang mengagumi De Taja begitu tegar ya. Selama Kang Nana dan Teh Dini dirawat, De Taja begitu tegar. Alhamdulillah menjadi anak-anak yang solehah, dan jika memerlukan sesuatu bisa
berhubungan dengan kami, terutama Kang Ojat ya, dan barangkali juga dengan teman-teman yang lain, terutama Kelana yang ada di Bogor. Mudah-mudahan kami bisa membantu semampunya. Demikian Kang Ojat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh Listi. Masih ada yang mau menambahkan? Di sini ada Kang Ali dari Aksenta, ada Uni Nini Halin dari Grasita, ada Mas Dwi Yunanto yang terakhir ketemu dengan almarhum waktu datang dengan Kang Dadang ke Aksenta juga, ada Teh Neni yang cukup sering ketemu di pertemuan-pertemuan Grasita. Kira-kira ada yang mau diceritakan? Nah, silakan. Uni Nini Halin. Pernah sama-sama rame-rame ke Cirebon, berkenangan dengan almarhum. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketemunya baru di Cirebon ya, Kang Ojat ya, sama beliau ya. Itu juga beliau nggak ikut mobil kita ya waktu itu ya, datang pas malam ya, kalau nggak salah ya. Halo, ini nggak sih, kadang-kadang suaranya hilang begitu, berdengung gitu ya. Masih kedengaran Teh, masih jelas kedengaran. Ya, alhamdulillah semua teman, begitu banyaknya teman yang mensupport, berarti beliau adalah orang yang baik. Kita di sini menyaksikan Kang Nana itu baik, insya Allah tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Di sini saya juga terharu ya bagaimana teman-teman itu begitu guyupnya. Kita seperti saudara ya, dapat dikatakan seperti saudara dekat gitu, saling menguatkan untuk kedua Ananda. Insya Allah Ananda berdua adalah anak yang soleh, yang mendoakan selalu orang tuanya, ibu dan bapaknya. Hanya itu yang diharapkan sekarang sama mereka, doa anak yang soleh. Jadi jangan lupa kedua Ananda jangan tinggalkan sholat. Ya, kita di sini ya bisa dianggap sebagai orang tua kalian juga. Boleh kapan aja kalau mau konsultasi ke siapa aja, terutama Kang Ojat pasti 24 jam ya Kang Ojat ya. Selama handphone masih terbuka pasti akan diangkat ya Kang Ojat ya teleponnya kalau Ananda berdua telepon. Begitu aja, kita mendoakan semua semoga kedua teman kita Mbak Dini dan Kang Nana, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Sampai ketemu kita di sana, semoga kita dikumpulkan sepertinya kita berkumpul di sini, di sana juga kita berkumpul bersama-sama di surganya yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silahkan. Terima kasih, Nini Halin. Ayah no bari nambihan. Kang Iwan. Dan Teh Neni ada di sini nih. Mas Dwi Yunanto, silahkan. Di on-kan dulu. Ya, silahkan. Terakhir kita ketemu berempat nih di Aksenta terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kang Nana, dengan almarhum, tingkat 1 tidak sekelas. Saya sekelas dengan Kang Ojat tingkat 1. Jurusan pun beda. Jadi praktis selama kuliah saya belum mengenal almarhum. Baru ada kegiatan Grasita, disitulah saya mengenal almarhum. Tetapi terus terang lebih mengenal dekat lagi
pada saat kesempatan saya menemani Kang Dadang berkunjung ke kantornya Kang Ojat dan Kang Nana di Aksenta. Nah, disitulah kami ngobrol dari sekitar jam 2 lah kurang lebih, sampai jam 10 malam. Kami makan sama-sama, terus bercanda sama-sama, punya impian yang apa ya, impian yang sebetulnya gurau, tapi mungkin bagi almarhum itu serius. Ya, ini kami tidak anggap sebagai janji ya Kang Ojat ya, kita sama-sama tahu itu ya. Tapi dari obrolan kami tersebut, saya memang melihat Kang Nana itu tidak hanya pandai, karena memang terbukti beliau doktor, juga kalau tidak salah SM lulusnya. SM di IPB itu saat angkatan kami itu wah sesuatu banget. Tidak seperti halnya saat ini yang anak lulus S1 banyak IP 3, tapi zaman kami dulu IP di atas 3 itu benar-benar anak yang pandai lah, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak hanya sekadar pandai, rupanya almarhum juga banyak terobosan-terobosan atau temuan-temuan yang bermanfaat pada masyarakat. Salah satunya biopori itu. Disitulah almarhum memaparkan apa aja rencananya, apa aja yang sudah dan akan dilaksanakan, dan membantu teman-temannya yang kira-kira ingin bekerja sama dengan beliau. Salah satu yang kemudian sudah bergabung adalah Kang Dadang tersebut. Kang Dadang adalah teman satu jurusannya almarhum. Kebetulan saya kenal Kang Dadang cukup baik, jadi ya temannya ya TikTok begitulah. Akhirnya kami jadi teman semua seperti itu. Tapi sekali lagi kesan saya, walaupun saya berinteraksi dengan Kang Nana yang relatif intensif, baru kurang lebih 2 bulan yang lalu Kang Ojat ya, di kantor Kang Ojat, tapi saya mendapat gambaran yang positif tentang almarhum seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain ya, baik oleh Teh Nini ataupun Teh Lilis atau Teh Listiani. Kurang lebih seperti itu Kang Ojat ya. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh Kang almarhum tersebut menjadi amal ibadah yang berkelanjutan. Tidak hanya anak yang soleh, saya yakin ya, kedua anak almarhum dan almarhumah insya Allah jadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga insya Allah almarhum punya, dan termasuk amal ibadah atau amal jariah yang berkelanjutan. 3 modal ini insya Allah yang akan membantu almarhum dan almarhumah di alam barza dan seterusnya. Itu saja Kang Ojat, dan yang lain dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Dwi. Sami-sami Kang. Ada yang lain sebelum saya sampaikan beberapa hal sebelum dikembalikan ke Kang Ito. Mungkin dari pihak keluarga, kerabat, ada Kang Taufik nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat. Kebetulan saya menggunakan Panana, yang juga mengurusi perusahaan Panana yang Panana bangun, yaitu di PT Jauhar. Nah, saya di PT Jauhar dengan Panana sejak tahun 2013. Awalnya saya kerja di Bekasi di grup Kalbe di pabrik. Nah, yang saya kesan dari Panana ini kan dia selalu memikirkan keluarganya. Mungkin dulu dia juga memikirkan masa depan saya. Jadi tahun 2013 itu ngomong ke saya, "Dek, kamu kerja apa di Bekasi?" Saya bilang saya di pabrik Kalbe Farma. Nah, kebetulan waktu itu Jauhar ini dibangun pada tahun 2008, bergerak di bidang pengadaan dan konsultan. Nah, waktu itu dia mengajak saya gabung ke Bogor. Cuman saya mikir di Bekasi juga saya sudah
sudah aman lah, walaupun belum nyaman ya, tapi titik aman dari segi finansial itu sudah aman. Nah, cuman dia mungkin ngelihat ya pemikirannya jauh ke depan waktu itu. Saya juga agak tarik ulur waktu disuruh ke Bogor itu kan. Kata dia, udah kesini cepet gitu kan. Aku tidak akan istilahnya mah ngajak kamu itu bukan untuk menyusahkan gitu kan. Akhirnya saya ikut walaupun dengan keterpaksaan waktu itu. Saya ikut ke Bogor gabung dan ternyata betul karena waktu ada kejadian apa ya banyak yang kolaps tuh di perusahaan pabrik itu sehingga pabrik di Bekasi itu tahun 2019 agak turun. Nah, mungkin itu pemikiran jauh Panana. Alhamdulillah saya sekarang di Jauhar sudah nyaman gitu. Nah, kemudian yang kesan kedua adalah Panana itu orangnya integritasnya tinggi gitu kan. Jadi saya dididik di Jauhar itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu tidak hanya sesuai dengan apa namanya dengan kontrak, tetapi juga harus berkualitas gitu. Kadang-kadang Panana itu kan misalkan di kontrak itu mintanya 1, Panana harus kasih 2. Di kontrak itu mintanya 4, Panana harus kasih 5. Memang bagi kami jadinya babak belur gitu kan, kenapa sih gitu kan kita jadi capek begini. Tapi alhamdulillah dengan didikan beliau, saya baru merasakan sekarang gitu kan. Orang-orang percaya pada kami dan percaya pada kualitas atau kapasitas perusahaan kami gitu. Contohnya dengan Aqua, kami berjalan tahun 2016. Walaupun sekarang Panana sudah tidak ada, tapi dengan jasanya beliau, didikannya beliau, Danone masih percaya pada kami karena kapasitas personal kami insya Allah sudah dengan didikan Panana sudah bisa meyakinkan Aqua. Yang ketiga saya mau mau cerita nih tentang kegiatan bareng dengan Aqua. Kami itu dengan Aqua itu sudah kurang lebih ada 8 pabrik di seluruh Indonesia. Jadi dari mulai yang di regional Sumatera, di Jawa dan di Sulawesi, di Manado, Sulawesi Utara ya. Nah itu sudah kita sebagai konsultannya. Nah yang lucu adalah ketika di Sukabumi, karena kami bersama Aqua itu di Sukabumi sejak tahun 2016, kita bangun sudah 288 sumber resapan, terus membangun PAH atau panen air hujan khusus di musola itu atas inisiatif Panana sudah 30 musola dan sudah ada kolam resapan untuk akses air bersih masyarakat. Jadi kadang-kadang kan kalau di gunung itu akses air bersih susah. Nah kita bangunkan pipanisasi, terus ditampung di sebuah kolam, sebagian diresapkan ke dalam tanah karena itu kewajiban dari Aqua, sebagian lagi sisanya didistribusikan ke masyarakat sebagai air PAM, akses air bersih. Dan ada salah satu lokasi di Desa Tangkil, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi, itu awalnya kontrak kita adalah hanya membangun resapan air ke dalam tanah. Nah, kita punya debit air itu kurang lebih 3 liter per detik, sangat besar gitu kan untuk ukuran sumber air. Nah, waktu kami survei itu Panana ngelihat di musim kemarau, jadi masyarakat di sana itu membawa motor tapi bawa jerigen gitu kan, bawa jerigen terus bawa ember segala macam, ibu-ibunya bawa ember, bapak-bapaknya bawa jerigen, bawa motor gitu kan. Dan tanpa pikir panjang Panana langsung temuin masyarakat itu gitu. Ditanya, "Kenapa kok bisa ngambil air, Pak? Di sini mah susah airnya," gitu kan. "Ada juga di bawah," gitu. Nah, terus kalau ngambil air berapa
banyak gitu kan. Jadi kalau ngambil air itu kadang-kadang kalau pakai motor kurang lebih 3 sampai 4 kali balikan lah gitu. Sangat berat lah bagi mereka, 1 waktu, 2 tenaga gitu kan. Nah, tanpa pikir panjang Pak Nana ditanya, "Ini kalau dikasih air bagaimana?" Ya itu yang kami harapkan gitu kan. Akhirnya didata kurang lebih jaraknya dari sumber air dari resapan air yang kita buat itu kurang lebih ada sekitar 1 kilo lah, 1 kilo jaraknya. Nah, tanpa ada dikontrak dengan karena kita hanya kontraknya dengan Aqua hanya membuat resapan air, dengan inisiatif Pak Nana sudahlah kita bangunkan pipanisasi untuk masyarakat, air bersihnya kita kasih. Akhirnya kita kasih sebagian ke masyarakat, dan di situ masjidnya itu di Kampung Tanggil itu sudah dibangun dari tahun 2015. Sejak 2015 sampai 2016. Sejak 2016 sampai 2019 masjid itu tidak pernah dipakai sholat Jumat. Dan karena apa? Karena di situ tidak ada air yang cukup. Nah, sejak kita bangunkan akses air bersih, alhamdulillah kemarin tahun 2019 adalah sholat Jumat perdana di masjid tersebut, dan jemaahnya sampai penuh ke halaman masjid. Itu kurang lebih kami tanyakan ke DKM-nya itu hampir 200 orang jemaah, yang biasanya kalau sholat maghrib itu paling 1 baris, apalagi sholat subuh, karena yang nggak ada air, toiletnya ada tapi airnya nggak ada. Dan yang cerita yang lucu itu kan, saya dengan ustadznya ngobrol, "Pak, bagaimana ini tanggapan Bapak saat kita mau bangunkan pipanisasi itu?" "Iya Pak, alhamdulillah kalau kemarin doa saya mungkin masih di Jakarta," katanya gitu kan. Karena setiap saya berdoa itu saya tanya ke pemerintahan desanya, "Pak, tolong dong dikasih akses air bersih buat masyarakat. Nya meureun ke sugan di anggaran tahun hareup mah aya," gitu kan. Jadi bahasa kalau nanya ke kepala desanya mungkin jadi nggak jelas. Jadi bahasa dia masih di Jakarta. Alhamdulillah geuning ku panana mah langsung aya di Sukabumi, langsung aya di Cicurug. Tah ieu doa teh beuneunan. Saya teh Pak cenah sujud teh nepi ka tarang hideung-hideung teh sujud we hayang cai tah Bapak ka dieu moal cai. Alhamdulillah saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan amal baik beliau untuk kebaikan masyarakat menjadi pahala di alam barzah. Amin. Amin, amin, amin. Ya itu, mungkin itu saja. Jadi kesannya Pak Nana itu 1, tegas, berintegritas, dan gampang sekali menolong orang yang dia pingin tolong tanpa mikir panjang, tanpa ragu. Ya kalau misalkan perlu ditolong, dia langsung inisiatif menolong. Itu aja Pak Ojat dari saya. Hatur nuhun Kang Taufik Ndek ya, ponakannya Pak Nana, putra dari Cetiti yang di Cikondang. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ini inspirasi bertambah-tambah. Ada satu lagi dari Kang Rian ya. Kang Rian ini asosiasi Aksenta yang merasakan betul betapa kerasnya didikan dari Pak Nana, tetapi itu adalah proses membuahkan hasil kompetensi ini jadi bagus. Kang Rian, monitor Kang Rian? Monitor Pak. Mangga, silakan Kang Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Kebetulan saat ini bekerja di perusahaannya Pak Nana dan Pak Ojat. Saya alumni IPB, kebetulan Fakultas MIPA yang berbeda dengan almarhum Pak Nana. Namun banyak kisah sebenarnya di dalam perjalanan saya dan hubungan dengan Pak Nana. Jadi berawal dari tahun 2014,
kebetulan saya lulus, dosen saya di MIPA ada satu proyek dengan Pak Nana kebetulan. Nah, mulai dari situ saya diajak, waktu itu bareng Bang Dek juga, bareng Mas Yanto, sama Kang Geksa. Waktu itu dibawa ke proyek pertama di Mojokerto. Nah, di situ saya merasa kaget sebenarnya di awal. Kenapa Pak Nana ini kok begitu keras? Kalau menurut saya dalam melakukan proyek ini terhadap yang lain. Waktu itu saya belum menangkap apapun, intinya selalu kita memastikan seluruh perlengkapan, seluruh proyek dengan lancar, karena kalau tidak lancar itu pasti nanti ada yang diomelin atau dimarahi Pak Nana. Waktu itu, waktu pertama kali itu saya sangat terkejut sampai saya cerita ke dosen saya, kenapa seperti ini banget gitu. Nah, namun ada satu yang masih saya ingat di ujung proyek, karena kebetulan saat itu handphone saya kecebur gitu. Nah, kecebur, saya nggak melapor, namun waktu itu Bang Jali yang melapor ke Pak Nana. Nah, waktu itu saya dipanggil, disuruh ke Cibanteng, ke rumahnya beliau, kemudian langsung dikasih HP baru. Saya kaget. Wah, Pak, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, ini ambil aja. Nah, yang saya lebih kaget lagi, waktu itu, zaman setelah lulus ya, mungkin waktu itu HP saya masih advance, cuman digantikan yang yaitu Samsung lebih bagus. Saya udah bilang, Pak, enggak Pak, saya bukan Samsung waktu itu, saya bilang masih advance. Enggak, udah ambil aja kata dia, enggak apa-apa. Nah, terus beliau juga mengatakan seperti ini. Ketika melakukan proyek itu atau melakukan suatu kegiatan, jangan cukup tahu, tapi harus paham, kata beliau. Nah, cara paham gimana? Kita harus belajar. Walaupun ini proyek, pasti ada ilmu di dalamnya. Nah, sampai saat itu saya belum paham apa maksud dari almarhum Pak Nana. Kemudian setelah itu saya diajak Pak Nana dan dosen saya Pak Idung ke Aksenta, ketemu Pak Ojat waktu itu. Lanjutlah saya masuk di Aksenta tahun 2015 awal. Itu berbasis kerjaan hanya sebagai GIS atau pemetaan. Nah, bergulirnya waktu saya tetap merasakan yang diajarkan Pak Nana begitu keras, gitu, tapi ya coba kita pahami sampai saya memikirkan pokoknya ketika mau berhadapan dengan Pak Nana dan Pak Ojat, saya harus siap. Apa bahan-bahan itu harus siap. Ketika ditanyakan balik, saya harus bisa jawab. Pokoknya setiap mau pertemuan saya pelajari semua. Nah, waktu di tahun 2018 awal, nah posisi saya di Aksenta semakin naik. Yang awalnya hanya GIS, kemudian bisa memberanikan diri memimpin sebuah tim dalam pelaksanaan kajian. Nah, waktu hasil pertama ke lapangan, nah Pak Nana pernah ngomong dengan saya, nah bagus, posisinya sudah bagus saat ini. Kalau bisa ditingkatkan lagi, jangan cukup tahu, tapi harus paham. Nah, disitulah saya baru paham gitu loh, bahwa kerasnya didikan Pak Nana tuh agar kita bisa memahami kerjaan kita itu, atau bisa dibilang jangan cukup tahu. Ketika cukup tahu ditanya orang kita nggak bisa, tapi kita harus paham. Kita pelajari semuanya, nah itu nanti akan membuat kita lebih meningkat di dalam perusahaan. Nah, sampai di 2008, pokoknya di 2018 bergulir sampai 2019 itu masih ada setiap dari lapangan itu masih ada diskusi. Nah, itu saya selalu apapun setelah dari lapangan pasti saya pelajari benar sebelum nanti disidangkan oleh Pak Nana dan Pak Ojat gitu. Nah, dari situlah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah bisa memegang beberapa proyek dengan sebagai ketua tim gitu. Nah, itu berkat beliau, berkat didikan beliau sebenarnya. Itu yang saya tanamkan banget. Jadi kalau menurut ada beberapa teman-teman di asosiasi berbanding terbalik gitu ya. Sangat keras banget mendidiknya. Kok kayak gini banget. Tapi kalau menurut saya enggak. Ini didikan supaya kita maju sebenarnya. Bukan didikan supaya dimarah-marahin saja, tidak. Tapi di balik itu ada didikan supaya kita paham dan kita bisa lebih maju ke depannya. Nah, mungkin itulah jasa beliau yang saya ingat sampai saat ini. Itu aja mungkin dari saya Pak Ojat. Ya, semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan di posisi yang terbaik. Jasa-jasanya yang sudah diberikannya ke seluruh teman-temannya itu sebagai penolong beliau. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Rian. Ada lagi yang mau berbagi Ada Sabik, pengalaman Pak. cerita? Barangkali Sabik punya
apa kesan-kesan dengan Pak Nana? Sabik, silakan Sabik. Ya. Siapa yang diminta tadi, Kang Le? Oh, udah live kayaknya Pak, sorry. Tadi masih ada. Iya, iya. Ada yang lain mungkin menambahkan sebelum disampaikan sesuatu? Ya mungkin saya saja ya sebelum dikembalikan ke Kang Ito. Ada dua hal yang pada kesempatan ini mungkin ingin disampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di majelis ini. Pertama adalah saya pribadi, kita semua insya Allah mendapatkan terlalu banyak ya contoh-contoh teladan dari Kang Nana yang insya Allah menjadi bekal, insya Allah menjadi menambah bekal Kang Nana untuk yang ingin disampaikan pada malam hari ini adalah selama acara tahlil ini, bahkan saya pun yang mengenal sangat banyak Kang Nana karena soulmate di 85 waktu masuk IPB, kemudian berlanjut kuliah di Darmaga, kemudian bertemu lagi tahun 2002. Ternyata saya pun mendapatkan tambahan pengetahuan saya atas kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, bukan hanya dibicarakan oleh sahabat karib saya, saudara saya ini. Yang membuat saya tanda kutip iri sama Kang Nana, itu memacu saya juga, itu adalah bahwa Kang Nana ini ahli air, punya komitmen kuat, tetapi bukan hanya untuk mendapatkan kemanfaatan pribadi. Jadi kerabat, saudara, famili dari Kang Nana mungkin perlu tahu ya, Kang Nana itu jauh lebih banyak berkiprah di luar dunia kampus daripada sekedar mengajar di kampus. Bahkan mungkin satu-satunya di IPB PNS dengan gelar doktor yang golongannya itu, golongan kepangkatannya itu 3B gitu. Jadi ketika sarjana baru lulus masuk diterima jadi PNS itu 3A. Kang Nana itu sekian lama mengabdikan diri menjadi dosen dan gelarnya doktor, kalau diurus itu otomatis 4A Kang Nana itu. Tapi sampai akhir hayatnya Kang Nana memutuskan biar sudahlah. Jadi berakhir dengan golongan 3B. Itu golongan yang otomatis didapat kalau orang berpendidikan S2 di PNS. Itu apa artinya? Memang Kang Nana tidak meluangkan waktu terlalu banyak untuk memikirkan dirinya, golongannya, kepangkatannya. Kegelisahannya bukan di hal itu. Kegelisahannya adalah bagaimana keilmuan yang ditekuninya itu memberi kemanfaatan. Nah, itu yang saya amati langsung. Kemudian yang kedua adalah iri saya itu adalah nampak sekali dari cerita-cerita Bapak Ibu teman-teman bahwa yang disedekahkan oleh Kang Nana itu pertama ilmu yang bermanfaat, insya Allah itu akan terus mengalir, kemanfaatannya menjadi amal jariah. Yang kedua, saya pernah mendengar sebaik-baiknya sedekah atau kalimatnya adalah salah satu sedekah terbaik adalah air. Dan Kang Nana itu hidup di dunia air dan sangat yakin bahwa kehidupan manusia itu tidak akan mampu berlanjut lama tanpa air. Itu sangat yakin sekali. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu dinyatakan alam surga itu mengalir air sungai-sungai begitu. Jadi Kang Nana itu tepat menularkan, membagikan ilmunya, membagikan kemanfaatannya, dan yang menyedekahkan itu adalah tentang air. Dan memang faktanya tadi Kang Ende ya cerita ada masjid yang sekian lama dibangun tidak pernah dipakai, kemudian
jamaahnya bisa sampai ratusan orang karena air mengalir. Apa itu bukan ilmu yang bermanfaat? Apakah itu bukan amal jariah yang akan terus menerus Kang Nana insya Allah dapatkan selama masjid dan jamaahnya mendapat kemanfaatan. Nah, yang lain mengenai air itu hebatnya Kang Nana, insya Allah ini proporsional pujian saya sebagai sahabatnya kepada seorang manusia ya, dengan segala kekurangannya. Kalau dari pengalaman teman-teman, cerita-cerita teman-teman itu dari Aqua, dari Kang Taufik tadi, Kang Nana itu sukses mengendalikan air gitu. Untuk contoh Sukabumi dan proyeknya Danone, itu Kang Nana itu menghadirkan air untuk orang yang membutuhkan. Gitu. Terlalu banyak contoh Kang Nana bisa membantu masyarakat atau Aqua menghadirkan air bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi ternyata untuk konteks Jakarta, Kang Nana dengan sumur resapan itu membuat pergi air gitu. Dari masyarakat yang tidak membutuhkannya karena kebanjiran terus. Salah satu kunci keberhasilan ke depan DKI mengendalikan banjir adalah membangun 400.000 sumur resapan. Saat ini sudah mulai dirancang dan dibangun. Di satu sisi Kang Nana menghadirkan air untuk orang-orang yang membutuhkan, dan di sisi lain Kang Nana bisa membuat pergi air untuk orang-orang yang khawatir dengan terlalu banyak air. Itu yang menurut saya luar biasa sekali. Pada saat yang bersamaan kemanfaatannya masagi, kalau kata orang Sunda. Air tetap air, tapi bisa dihadirkan sedemikian rupa jangka panjang untuk yang membutuhkannya, dan dipergikan sedemikian rupa untuk jangka panjang bagi yang khawatir dengan terlalu banyak air. Nah, itu mungkin yang saya ingin tambahkan. Itu adalah pemacu buat saya pribadi, untuk Bapak Ibu kita semua. Insya Allah Kang Nana mah tanda-tandanya sudah cukup bekalnya, malah berlebih mungkin ya. Nah, kita yang masih diberikan umur mudah-mudahan juga diberikan kesempatan untuk menambah bekal kita dengan bidang keahlian kita, dengan kemampuan kita. Kemanfaatan dari waktu ke waktu ini harus lebih banyak orang yang merasakannya. Nah, sebagai penutup Kang Ito ya, Kang Ito, monitor? Ya, monitor. Sebagai penutup, ini ada kabar baik saya ingin menyampaikan, disaksikan, didengarkan oleh kerabat, saudara, kali-kalinya Kang Nana. Kabar baik pertama, kelihatannya Allah memang mengijabah segera. Doa teman-teman untuk Idan dan Taja. Doanya adalah meminta kepada Allah memudahkan, melancarkan, meringankan langkah Idan dan Taja. Belum 7 hari Kang Nana meninggalkan kita, ternyata Allah mengijabah. Satu, ya mungkin ingin disampaikan juga. Mana Taja? Ada. Jadi kemarin saya dapat kabar, pihak IPB sudah memutuskan untuk memberikan beasiswa penuh untuk Taja. Alhamdulillah. Jadi UKT Taja akan ditanggung sepenuhnya oleh IPB sampai lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi sebelum 7 harinya saudara kita, Allah sudah memberikan tanda-tanda doa kita diijabah. Jadi Taja belajar sebaik-baiknya. Kalau ada kesulitan, banyak pendamping di sekitar Taja, ya, regreg ya Taja ya, ada keluarga, ada kerabat, ada sahabat-sahabat papa, sahabat mama yang akan berusaha mendampingi Idan dan Taja sampai selesai sekolahnya Taja, sampai berumah tangga Idan dan Taja. Nah, yang kedua, saya dapat kabar juga secara sukarela kolega-kolega almarhum di sesama dosen Fakultas mengumpulkan tanda kasih. Itu mungkin saya sebut saja uangnya. Per hari 2 hari yang lalu sudah ada 23 juta untuk Idan dan Taja. Itu sebagai tanda kasih. Mereka tahu Kang Nana tidak berkekurangan secara materi. Mereka tahu Taja dan Idan insya Allah akan secara finansial memadai untuk tahun-tahun ke depan. Tapi lepas dari angkanya 23 juta itu menunjukkan bahwa almarhum itu memang sangat dirasakan kehadirannya dan sangat dirasakan kepergiannya oleh sesama dosen IPB.
Saya dapat kabar juga dari Pak Hendrayanto, Kang Eeng, sobat karibnya Kang Nana Gowes, itu para dosen di Departemen Ilmu Ekonomi tempat Taja kuliah juga mengumpulkan tanda kasih untuk Taja. Nanti dalam waktu dekat akan dikabarkan, akan disampaikan. Kemudian Fahutan sebagai institusi resmi juga mengumpulkan tanda kasih untuk Taja dan Idan. IPB juga sudah ada, sedang mengumpulkan juga, insya Allah dalam hari Sabtu atau Minggu ini, besok hari ke-7 akan disampaikan. Sekali lagi, kita tidak harus melihat bentuknya uang atau jumlahnya sekian, tetapi ini menunjukkan insya Allah sebagai tanda-tanda bahwa Kang Nana ini, almarhum ini adalah seseorang yang kehadirannya itu sangat diperhitungkan dan baru menyadari betapa besar dan betapa baik sosok almarhum ketika almarhum meninggalkan kita. Bagaimana respon tanggap cepat dari kolega-koleganya sesama dosen Fahutan, bahkan dosen di ilmu ekonomi yang tidak secara pribadi mengenal, tetapi mengingat saja, mereka mengumpulkan tanda kasih, IPB mengumpulkan tanda kasih. Itu kabar baik yang insya Allah sebagai penenang ya Taja sama Idan melangkah ke depan, juga sebagai penanda insya Allah bahwa Kang Nana ini orang baik, khair, dan insya Allah langkahnya ringan, dilapangkan, diterangkan alam kuburnya bersama dengan Teh Dini. Kata Taja, ingat saya waktu itu kemarin ya Taja, waktu kita di makam ayah ya, Om, Papa Mamah mah memang sejoli sejodoh, nggak mau terpisahkan, hanya beda 8 hari. Di dunia jodohnya, insya Allah di akhirat jodohnya. Begitu Taja ya? Ya, Kang. Memang sejodoh. Nah, insya Allah itu akan mewujud nyata untuk Mama dan Papa mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan insya Allah disatukan nanti di alam surgawi nanti ya. Nah itu aja, mungkin mudah-mudahan jangan membuat kita sedih, tapi membuat kita bertambah optimis ya. Selain bangga dengan ayah papamu ya Idan dan Taja, tetapi juga menguatkan kita, membangun rasa optimis bahwa Papa sudah cukup bekal, bahkan berlebih untuk kembali ke rahmat. Nah itu saja mungkin tambahannya. Besok hari ke-7 kita akan tayang video klip di hari-hari terakhir almarhum yang akan dirancang oleh Idan sama Taja. Sementara begitu aja, Kang Ito, kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ojat informasinya ya. Tadi kita telah mendengarkan memang beberapa kesaksian ya mengenai kebaikan-kebaikan almarhum ya. Dan terakhir Kang Ojat memberikan informasi bahwa memang ada kabar gembira nih ya. Jadi untuk UKT sampai dengan selesai ditanggung oleh pihak kampus ya. Dan tadi memang ada beberapa komunitas yang telah menggalang dana ya, terlepas dari nilai yang, tapi sebuah perhatian buat Idan dan Taja ya. Terima kasih atas support bantuan semua ya, teman-teman yang telah setia setiap hari hadir di acara kajian online ini ya. Saya pribadi mewakili dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan amal baik kita dari Allah SWT sebagai amal kebajikannya. Ini sudah malam jam 10 ya, kurang 8 menit. 10 Kita masih ketemu ya malam ke-7. Maksimalkan mengundang karena semakin banyak orang yang hadir untuk mendoakan, mudah-mudahan sebagai penerang di alam kubur ya. Amin. 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 Mungkin cukup ya untuk malam ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sekali lagi kepada semuanya telah hadir yang telah mengikuti acara sampai dengan malam ini ya, dari mulai tadi ini sampai dengan malam ke-6
Pak Nana ini besok ke-7 dan mungkin nanti selanjutnya hari ke-40. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam membawakan acara ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru gabung nih, baru selesai acaranya. Ya. Sampai jumpa insya Allah. Insya Allah Pak Ali, terima kasih Pak Ustadz Ali. Kang Ito tadi ada siapa yang dari Banjarbaru itu siapa tadi? Banjar Ciamis sama Banjarbaru. Oh, Banjar Ciamis sama Banjarbaru toh itu tuh. Ada Banjarbaru itu udah keluar deh. Oh, udah keluar Banjarbaru. Iya, siapa sih? Saya nggak tahu tuh. Makanya kok ada dari Banjarbaru gitu. Iya, tadi saya lihat namanya sih, saya pikir siapa gitu. Pak Susilo, terima kasih Pak Susilo sudah setiap malam nih Pak Susilo nih. Setia Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih hatur nuhun. Terima kasih Pak Ojat. Terima kasih semuanya. Aida, Nataja, mudah-mudahan tambah semangat, tambah ikhlas ya Dek ya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukup Om Ridwan. Mohon izin ya, Liv ya. Ya, terima kasih Teh Ica. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ridwan besok kan? Mohon izin live. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz Ali. Sami, insyaallah sampai Pribados izin live Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Kang itu, kurang Kang? Nah, ini video itu kalau edit lama ya. Pamit izin ya, keluar ya. Nah, Mas Susilo atur nuhun. Insya Allah besok diusahain gitu mudah-mudahan insya Allah. Kalau saya Pak Ito, saya ngedenger Pak Nana, Masya Allah, saya kalau ke rumah Pak Nana Budini itu selalu Pak Nana itu nggak mau ikut dengan kita, jadi saya lihat suaminya Budini itu keluarnya pendiam gitu kesannya kan.